Siang, Pagi, Kak. Mas. Karena udah jam 9:11 ya, kita mulai aja ya. Siap, Kak. Oke, oke. Nah, di sini bentar. Nah, kan kemarin materinya udah apa ya, Metasploit kalau nggak salah. Nah, itu materi selanjutnya itu harusnya dijelasin sekarang kan, tapi karena dari saya sama Mas Fatur itu ngerasa itu terlalu advance ya, jadi materinya kita ganti ke yang lebih basic aja buat fundamental. Nggak apa-apa kan ya? Ya udah, berarti lanjutannya nanti aja kalau udah di kelompok komunitas masing-masing ya. Di sini kita akan belajar tentang basic dari penetration testing. Nah, penetration testing atau pentest itu merupakan proses simulasi serangan cyber untuk menemukan kerentanan dalam sistem komputer atau jaringan ataupun aplikasi. Nah, secara definisi mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja karena tanggal merah harusnya libur kan. Di sini yang pertama kita ke Nmap scanning. Terus di bagian pertama ini ada port scanning. Nah, kita itu sebelumnya masuk ke MSL modul di Proxmox ya. Kalau udah itu kita tinggal ngetikkan enggak. Oh ya, Nmap strip 2 health. Nah, fungsi dari command itu untuk melihat seluruh perintah dari Nmap. Kan di sini bisa kelihatan ya perintahnya apa aja. Kalau misalnya kita ngetikkan PM ini buat ICMP echo, timestamp, kemudian next mass request, ya dan lain sebagainya. Mungkin lanjut aja ya ke kita nyoba nge-nmap dari Metasploit yang kemarin ada. Ketiknya nmap, ketikan IP Metasploit kemarin. Metasploitnya IP-nya 192.168.100.8. Nah, di sini tuh udah kelihatan ya mana port yang terbuka dan servisnya apa. Misal nih port 80 TCP TCP terus state-nya open, servisnya kan karena ini port 80 berarti HTTP. Mungkin kalau kayak gini kan kebanyakan ya. Jadi kalau misal kita mau ngelihat port yang lebih spesifik buat ngelihat portnya terbuka atau enggak, kita bisa ngetik dengan nmap min p itu buat portnya, kemudian 21 kita buat ngecek port 21, kemudian port 22 sama 80 aja udah. Ketikan terus IP Metasploit-nya. 8. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ini port 21, 22 sama 80 apa aja ya? Bisa tolong bantu dijawab. Yang ngejawab nggak usah ngerjain ini deh, tugas. Nah, oke. Kita lihat ya jawaban dari Bagas Wahyu. FTP, SSH, dan HTTP. Kita enter untuk moment of truth. Nah, berarti jawaban bagus benar ya. Ya, selamat bagus. Kamu udah pintar, udah menguasai fundamental. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misal kita nyari port yang lebih spesifik, kayak tadi misal kita mau ngecek di port TCP berarti pakainya 21. FTP berarti pakainya 21, kemudian SSH 2 kalau 8
itu buat apa, kita juga harus tahu kayak port-portnya berapa aja. Oke, udah paham kan ya teman-teman kalau nyari gini? Kita lanjut aja ya ke aggressive scan. Nah, aggressive scan ini digunakan untuk pemindaian agresif pada target. Nah, pemindaian agresif itu termasuk deteksi dari sistem operasi, layanan, service, pemindaian script default, tag route, yang tujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang operating system, layanan, maupun software dari aplikasi yang berjalan. Jadi kita copy aja, kita coba. Oh, bisa. Nmap. Min A. Min A itu didefinisikan sebagai mode agresif ya. Ya, itu untuk mencari deteksi OS, layanan, script, maupun text route yang tadi saya bilang. Nmap min A, terus ketikan IP dari metasploitnya. Itu 68.100.8. Nah, outputnya kan kayak gini. Kok kayak gini sih? Oh, belum. Jalanin ulang coba. Nah, ini prosesnya udah selesai ya. Nah, kita sekarang udah bisa ngelihat apa kayak operasi sistemnya apa gitu. Nah, kita coba dari mana ya? Dari sini nih, misal HTTP title-nya itu Linux, terus port 80 atau HTTP-nya itu pakai Apache. Ya, kayak gini. Operating sistemnya bakal kelihatan pakai apa aja. Ya, untuk HTTP server pakai Apache Coyote. Ya, gitu-gitu sih. Nah, kita itu dapat apa kayak ngecek informasi penting nih kayak ini menggunakan apa SMB main OS Discovery ini menggunakan OS Unix sama Debian. Ya kurang lebihnya gitu sih kayak kita dapat mengetahui apa informasi dari OS, layanan, kemudian versi softwarenya juga kelihatan di sini. Oke, untuk materi port scanning itu udah selesai. Teman-teman ada yang perlu tanyakan nggak? Biar fundamentalnya dapat gitu. Nggak ada ya? Yaudah. Kita lanjut ke Nmap script. Yang pertama itu ada HTTP title. Nah, kita coba copyin aja HTTP title ini ke Metasploit. Nah, fungsi dari ini oke ketua benar. Kok network kayaknya kepotong. Udahlah, nanti skip dulu. Nah, fungsi dari HTTP title ini itu untuk
Ini, apa ya, kayak untuk mengambil judul halaman web gitu. Nah, dari perintah ini tuh untuk, eee, mengambil judul halaman web pada port 80 atau HTTP. Ya, kayak namanya HTTP itu title berarti portnya port HTTP gitu, port 80. Nah, ini kan udah kelihatan nih ke di sini kayak MAC-nya berapa, terus HTTP title-nya apa, Metasploit 2 di sini pakainya open system Linux gitu. Portnya terbuka, service-nya HTTP, portnya port 80 terbuka. Ya gitu sih. Eh, Mungkin lanjut aja ya. Kan tadi udah yang port apa nih? Oh, yang HTTP main title. Nah, sekarang kita itu nyoba WIS IP. Nah, WIS ini itu buat mencari informasi tentang IP seperti lokasi server, kemudian kayak penyedia layanan. Kita coba aja di sini. Copy, kita paste, enter. Nah, munculnya kayak tadi ya, kurang lebih sama kayak perintah apa tadi. Ya intinya gitu ya, kayak ini buat kita itu tahu lokasi server sama penyedia layanannya. Di sini yang keluar cuma ini sih apa service-nya penyedia layanannya. Tapi setidaknya kita tahu loh kayak uh, dapat informasi bahwa di Metasploit ini tuh penyedia layanannya apa aja gitu. Ini kan ada MySQL apa ini selanjutnya. Dan, ya gitu-gitu sih. Lanjut aja kali ya. Kemudian untuk yang Nmap script itu yang terakhir ada Nmap method. Nah, ini salah ketik. Kita coba copy aja. Nah, fungsi dari apa HTTP method ini untuk mencari apa ya metode HTTP yang disimpan. Contohnya gini, kayak kita di enter aja. Nah, kita tuh ngeliat nih HTTP method, terus metode yang disupport itu ada get, head, post, sama option. Ya intinya itu untuk mencari metode HTTP yang diizinkan. Kalau saya baca-baca sih rata-rata keluarnya gini, get, head, post, option. Untuk maksudnya saya kurang paham juga sih. Mungkin Mas Satur bisa jelasin gimana Mas Satur? Maksudnya, halo Mas Koko gimana? Gak ada saya. Mana-mana. Lagi Imlek kan? Nih fungsi dari apa? Get, head, post, sama option itu apa di support metode ini? Melek cuy, aduh. Ya sih, tuh. Aku kemarin pakai AI juga, ya gitu sih. Yang tanya di AI gitu, keluarnya apa aja, ternyata keluarnya rata-rata cuma gini, post head.
Beda. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman. Kita lanjut untuk materi MF yang terakhir itu ada network scanning. Nah, kalau untuk network scanning ini kita coba aja ya, ketik nmap min sp min ps kemudian IP Metasploit 100 titik berapa tadi 8. Nah, perintah ini tuh untuk meminta respon dari Metasploit. Ini Metasploit 2 ya kalau nggak salah. Nah, itu buat menandakan bahwa host aktif. Dalam tanda kutip itu min SP itu hanya mendeteksi host tanpa memindai port. Jadi kita cuma ngecek hostnya aja. Oh, bisa diantar ya? Nah, kurang lebihnya kayak gini ya outputnya. Jadi kayak cuma mendeteksi host tanpa memindai port karena ada min SP-nya ini. Nah, kita coba kalau yang memindai semua port. Nah, ini kan tadi min SP itu untuk mendeteksi host yang aktif, kemudian min PS itu untuk TCP synping, kemudian yang PA itu TCP admin, TCP admin, kemudian PU itu UDP ping, PA itu ICMP echo ping, kemudian kalau yang terakhir ini PO itu untuk protokol ping. Kita coba aja. Kok hasilnya sama ya? Ini kenapa Mas Atur? Kenapa hasilnya sama? Emang dari Metasploit-nya atau gimana? Berapa tadi? 9 apa ya? Sama aja Mas. Ya kalau aku cari-cari tahu gitu sih, kayak dari Metasploit-nya nggak di setting gitu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatur atas penjelasannya. Kemudian, ini terakhir ada satu lagi nih, kalau yang materi Nmap ada deteksi layanan dan OS. Nah, kita itu bisa pakai antara perintah ini sama atau perintah ini ya. Di sini ada tambahan min, itu cuma buat kayak open gitu. Tapi aku coba outputnya sama sih, kita coba aja ya. Nah, informasi lagi ya, untuk min SV itu untuk mendapatkan layanan yang berjalan di setiap port. Nah, fungsi dari keseluruhan komen ini itu untuk mencari informasi tentang operating system, misalnya kayak Linux 2.6, kemudian kayak target seperti OpenSSH maupun Apache gitu. Kita enter, nunggu lagi bentar. Nah, di sini kan udah selesai. Nah, tadi kan seperti yang aku bilang ya, kayak versi layanannya juga
kelihatan gitu, operating sistemnya apa, versinya juga kelihatan gitu. Kan service-nya apa, terus versinya berapa gitu kan kelihatan nih, kayak port SSH 22 itu pakainya Debian Ubuntu protokolnya 2.0. Kemudian apa lagi nih, kalau yang HTTP itu versinya pakai Apache sekian gitu. Untuk yang MySQL juga MySQL 5 titik sekian. Ya, jadi fungsi dari deteksi layanan OS ini kurang lebih gitu ya, untuk mencari informasi tentang operasi seperti ya ini, seperti Linux Telnet ataupun layanan lainnya gitu. Oke, untuk dari materi Nmap ini udah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau gimana? Atau mau minta apa Mau gitu? tanya Mas, Ya, Mas, silahkan. kan Nmap ini tuh kan tadi ada yang hasilnya sama tuh karena portnya nggak dibuka tuh. Ya. Nah, misalnya kan kita mau ngehack nih, berarti kan Heeh. istilahnya maksa buat ngelihat port yang belum dibuka tuh. Nah itu Ya. gimana caranya? Waduh, itu gimana ya? Itu maksudnya advance, Mas. Kayak ini kan sekedar kayak kita cari tahu dulu, kita kayak kita mau nyuri juga kayak lihat leksikon dulu gitu loh. Kayak ini baru step awal gitu, Mas. Nggak mungkin kita Oh, nyuri langsung dobrak meja, dobrak apa? Pintu kan nggak mungkin kan. Jadi kayak ya. ini kayak step pertama kayak lihat sikon dulu. Kayak kita lihat port-portnya berapa yang kebuka, nanti kita bisa nyusupin di salah satu portnya gitu. Ya mungkin Oh, kalau advance gitu sih tanya Mas Fatur ya. Mas Fatur gimana? Pemula alah sampai pernah nasional pernah. dari Oke udah oke lah ya. oke. Thank Berarti you thank you thank you. aman ya yang untuk materi map scanning ini. Bisa dicoba-coba kok ke VM kalian. Siapa tahu kalian lolos gitu, kelihatan port mana bisa ngobrak-abrik metasploitnya Mas Fatur kan. Langsung diangkat jadi core cyber setelah Mbak Berli. Setelah Mbak Berli langsung diangkat jadi core cyber. Udah. Kita lanjut ya ke materi geolocation. Nah, geolokasi ini merupakan teknik ya untuk menentukan lokasi geografis pengguna perangkat berdasarkan dari IP mereka. Nah, ini tuh biasanya mencakup negara, kayak kota juga bisa, provinsi, bahkan ada yang lintang bujurnya itu kelihatan loh. Nah, ini juga digunakan dalam berbagai bidang termasuk kayak keamanan cyber, pemasaran juga pakai, analitik, sampai pengelolaan layanan online. Nah, selain itu tuh geolokasi itu dapat digunakan untuk kayak misal kita dihack nih. Nah, si hacker itu IP-nya ketinggalan. Nah, kita itu bisa mengetahui si hacker di mana dari lokasi dari IP yang ketinggalan tersebut, mungkin gitu ya. Jadi kayak memerangi hacker untuk mengidentifikasi sumber dari alamat penyerang. Ya mungkin kurang lebih definisinya gitu sih tentang geolocation. Geolocation IP. Nah kan ini mapping IP address atau MAC itu kayak IP pakai IP 4, IP 6 itu bisa. Mungkin langsung aja ya, kalau itu prakteknya itu nggak perlu pakai VM, kita bisa lewat lewat browser juga bisa. Nah, di sini aku ke website yang namanya What is my IP. Nah, di sini kelihatan IP-ku. IP-ku segini, eh, lokasinya di Purbalingga, ISP-nya apa kan kelihatan. Nah, kalau untuk kayak ngecek lebih spesifik bisa pakai ini ipgeolocation.io. Nah, kita coba cek IP-ku. Nah, di sini kan ada kelihatan hostname-nya juga, terus continent code, continent name, kemudian
country code juga kelihatan, kayak kita Indonesia kan ID, kadang juga nyebutnya IDN. Nah kan kita coba pakai IP location 2. Nah ini tuh kayak lebih akurat ya. Di sini aku udah ngecek IP ku, tinggal pencet aja di sini. Nah itu kelihatan semuanya sampai ke, bahkan di kotaku juga kelihatan kayak Purbalingga, terus koordinatnya juga ada gitu, ISP-nya ada, terus ini local tem, domain juga kelihatan semua. Nah di website yang ketiga juga bisa, ini pakainya iplocation.net. Tapi aku tadi nyoba pakai bukan pakai wifi ya, itu kelihatan semua, bahkan sampai uh, aku pakai browser apa, terus operating system apa juga kelihatan. Nah tapi di sini aku pakai wifi sekarang udah nggak bisa kelihatan. Itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Maksudnya kalau nggak pakai wifi lebih lengkap gitu istilahnya ya? Iya mas, tadi aku kan pakai ini nih. Aku sekarang pakai wifi berapa nih? Yang 18 kan. Aku sebelumnya tuh nyoba pakai, bentar. Nah, pakai ini yang 1425 itu. Nah, itu kelihatan sampai ke aku pakai OS apa. OS-nya kelihatan aku pakai Linux, kelihatan Linux. Terus browsernya juga aku ini pakai Firefox, kelihatan Firefox juga. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin wifi-nya ilegal kali ya. Jadi nggak kelihatan. Soalnya RT RW-nya coy. Iya mas, kayak ya tahu sendiri lah RTW gimana kan. Betul betul. Ya, jadi teman-teman bisa nyoba ya, kalian ke ini, ke website ini buat ngecek IP kalian, terus kayak iseng-iseng lah ngecek-ngecek, atau enggak kalian kalau mau nekat ya minta IP temen gitu dicek valid enggak, buat kayak validasi aja, kayak buat ngecek-ngecek aja, oh ternyata cara kerjanya gini gitu. Kan siapa tahu berguna gitu, kalian ke hack terus IP hackernya ketinggalan, kalian bisa manfaatin website ini ya, walaupun nggak seakurat itu tapi at least tahulah dia di kotanya mana gitu, tinggal kalian cari lebih dalam gitu, kayak ibaratnya pertolongan pertama gitulah. Nah untuk websitenya itu kalian bisa ini ya, kalau kalian mau coba-coba nggak ya nggak apa-apa. Nah ini beberapa website yang bisa diandalkan untuk apa tadi, yang bisa diandalkan untuk geolocation. Nah, terakhir itu materinya ada Proptext. Nah, Proptext juga sama, itu pakainya website. Proptext adalah apa ya? Nah, aplikasi nih, suatu website yang digunakan untuk mengetahui menemukan identitas dan apa bla bla bla. Ya intinya itu Proptext itu alat yang digunakan untuk melakukan berbagai mengumpulkan informasi terkait alamat IP, domain, data internet, dan lain sebagainya. Nah, kita itu juga dapat melakukan pencarian DNS ya dari Proptext ini. Kemudian lookup juga bisa. Alat ini juga mengumpulkan informasi publik dari IP, domain, host, sistem otonom, rute, kemudian kayak indeks data juga bisa. Nah, kita coba aja ke websitenya. Ini websitenya, proptext.com. Nah, kita coba ke detik.com ya, buat contoh aja. Nah, kan ini kelihatan ya ada quick info. Di FKDN-nya juga kelihatan. Ini FKDN apa coy?
Oh ini nama bertitik yang dapat mengidentikan sebuah TCP atau IP. Saya juga kurang tahu maksud dari FDN itu apa. Tapi yang jelas ini kelihatan ya domain name-nya apa, kemudian registry, kemudian ada TLD-nya juga kelihatan. TLD itu singkatan dari top level domain, kelihatan pakai .com, IP numbers, kemudian name servernya juga kelihatan, mail server juga ada gitu. Nah, di sini juga bisa ngecek who is-nya. Nah, ini kan ada di Jakarta, kemudian BGP-nya juga kelihatan. Tuh lokasinya kedetek di Jakarta. Ya, aplikasi ini website ini berguna sih untuk kalian yang mau kayak mengumpulkan informasi dulu dari website yang mungkin kalian akan hack gitu ya. Tanda kutip hack ya. Nah, ini juga kelihatan name server, sharing name servernya. Ini sharing IP numbers. Di sini hampir kelihatan semua ya. Subdomain juga kelihatan atau hostname. Di sini ada pakai kediri.com. Ya. Sibling juga ada yang mirip-mirip. Kita coba ke yang lain ya. Apa ini? Misal ke Wikipedia coba. Nah, di Wikipedia juga kurang lebih sama, tapi kan kelihatan di sini PGP-nya berapa, root-nya berapa, bahkan WS-nya juga kelihatan, Wikipedia Foundation INC. Lokasinya juga kelihatan di Amerika Serikat gitu. Tuh, kayak banyak banget informasi yang bisa kita cari buat ngecek website tersebut. Nah, biasanya tuh kayak hacker juga nyari-nyari informasi dulu kayak gini buat kayak sekiranya mana nih yang bisa dimasukin gitu. Ya kurang lebih gini ya, ada semua, hampir ada semua. Kalau kalian berani mungkin coba sih ke website Telkom gitu, dilihat-lihat terus cek mana kerentanannya gitu. Ini materinya udah selesai ya? Udah selesai nih, gimana? Ada yang tanyain apa belum? Atau mau udahan, mau liburan tanggal merah? Gimana ketua? Lu kali mau liburan ah. Ya, tanggal merah. Libur dulu nggak sih? Sok-sok nawarin padahal sendirinya ya. Mancing dulu nggak sih? Anjir. Berarti ini buat advance-nya nanti pas udah masuk peminatan masing-masing gitu. Ya kan, ini fundamental kan, bukan advance. Iya. Ya kan? Iya. Ya, paling nanti kayak yang ya kemarin lanjutin Metasploit kemarin mungkin kalau udah di kelompok komunitas masing-masing ya. Soalnya itu susah banget. Susah sih aku ngerasanya. Kalau Mas Fatur kan nggak tahu itu udah pro kayaknya. Iya, Easy. udah suhu banget nih. Oh iya nih buat apa ya? Tanggal 30 kan ada ini ya seleksi Asprak. Nah kan tabrakan tuh sama kita. Nah kita mau digeser apa dipercepat? Gimana kalau akademik itu?